Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Aditya Putra Rahmadiansyah dan rekan saya Sofia Tunisa dari kontingen SMA Negeri 1 Larangan. Kami akan menjelaskan materi tentang kompas. Jam atau kompas atau tanda jejak. Pertama, jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit 3600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu. Sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan saat atau waktu, digunakan kata pukul. Contoh, berangkat ke sekolah pukul 6. Jika ingin mengungkapkan masa atau jangka waktu, digunakan kata jam. Contoh, di sekolah selama 8 jam. Jam juga dapat berarti benda penunjuk waktu. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jam adalah salah satu penemuan paling tua. Jenis-jenis jam pada masa lalu. Yang pertama, jam matahari. Yang kedua, jam air. Dan yang ketiga, jam pasir. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain 1. Dial atau dial, yaitu permukaan di mana tertera angka seperti pada permukaan jam. 2. Visir, yaitu pembidik sasaran. 3. Kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. 4. Jarum penunjuk. 5. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. 6. Alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Ini adalah bagian-bagian kompas. Silakan bisa lihat sendiri dan pelajari. Kompas. Macam dan jenis kompas-kompas terdiri dari jenis yaitu kompas bidik atau kompas prisma, kompas orientering atau kompas silva, dan kompas biasa. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau tempat atau benda secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidik kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum jam, itulah sudut sasaran atau bearing. Kompas silva atau orientering fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Ini contoh jenis-jenis kompas. Cara menggunakan kompas. 1. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. 2.
bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. 3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas, dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Cara menggunakan kompas. Cara mengetahui arah tanpa kompas. 1. Jarum atau silet di permukaan air. Ada cara lain yang paling umum digunakan seseorang untuk menentukan arah, yaitu membuat kompas sederhana. Caranya mudah, hanya bermodalkan jarum atau silet yang digosokkan ke permukaan kering dan ditusukkan ke gabus. Gabungkan silet dan gabus kemudian diletakkan di atas permukaan air sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum pada kompas sederhana ini selalu menunjukkan ke arah utara atau selatan. Kedua, melihat kuburan Islam dan Kristen. Jika berada di suatu pedesaan yang asing dan tersesat, di sana Anda bisa menentukan arah dengan melihat kuburan. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. Jadikanlah ini sebagai patokan dasar. Tapi ingat, ini hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. 3. Masjid atau musola. Jika tidak menemukan kuburan, Anda bisa mencari di tempat ibadah seperti masjid. Anda bisa memanfaatkan arah kiblat atau arah sholat umat muslim. Di Indonesia, masjid selalu menghadap ke arah barat karena Ka'bah yang dijadikan kiblat umat muslim berada di barat Indonesia. Manfaatkan ini sebagai patokan dasar menentukan arah selanjutnya. 4. Melihat jam dan posisi matahari. Saat tersesat di suatu tempat tertutup seperti hujan, ada kalanya Anda sulit menentukan arah tanpa adanya kompas. Tapi jangan terburu panik. Cobalah tenang dan lihat jam saat itu. Kemudian lihat ke arah matahari. Penulisan 12 jam yang membulat mengikuti arah pergerakan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi, setelah melihat jam, segera menghadap ke matahari. Jadikan posisi matahari yang terbit di barat sebagai patokan dasar. Anda pun bisa menentukan arah selanjutnya dengan menggunakan jam tangan. 5. Bayangan benda. Jika tersesat pada siang hari, lihatlah ke arah bayangan benda. Sama seperti menentukan arah dengan jam. Letakkan benda tegak di permukaan tanah pada siang menuju sore. Bayangan benda umumnya condong ke barat. Sebaliknya, jika tersesat pagi menjelang siang, bayangan benda umumnya condong ke arah timur. 6. Manfaat pohon. Nah, untuk Anda yang tersesat di kawasan penuh pepohonan, cobalah cari pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pohon ini. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, cobalah raba sisi pohon berbatang besar ini dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah barat. 7. Kelompok bintang Orion menunjukkan arah barat.
Hal yang paling menakutkan adalah tersesat di daerah asing pada malam hari. Saat itu penerangan sangat minim, ditambah tidak adanya kompas, bisa membuat siapa saja panik. Tapi coba manfaatkan keindahan alam lewat taburan bintang di langit. Carilah rasi bintang Gorion. Rasi bintang ini merupakan perpaduan 3 bintang terang. Jika dipadukan, ketiganya membentuk mirip ekor kalajengking dan selalu menunjukkan ke arah barat. Nomor 2-7 hanya bisa dilakukan di daerah yang dekat dengan ekuator atau khatulistiwa. Tidak bisa dilakukan di tempat yang mendekati kutub utara atau selatan. Makin ke utara atau selatan, matahari makin lama terbenamnya dan cenderung terbenam di arah utara atau selatan. Dan matahari hanya akan berputar di sepanjang cakrawala. Tanda jejak. Tanda jejak dalam kepramukaan acap kali dipergunakan untuk menjelajahi dengan jenis yang bermacam-macam. Ada dari goresan tanah, menggunakan ranting, rumput, bebatuan, hingga cat. Nah, tapi untuk yang indah dari lingkungan jelajah itu sendiri, tanda jejak sebenarnya bisa bermacam-macam modelnya. Namun, sebagian telah dibakukan seperti yang ditemukan dalam buku pramuka pada umumnya. Tanda jejak yang umumnya sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan adalah sebagai berikut. 1. Tanda jejak di atas tanah. 2. Tanda-tanda dengan rumput. 3. Tanda-tanda dengan batu. 4. Tanda-tanda dengan ranting. Dan 5. Tanda-tanda tempat atau medan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.